kebohongan Ustadz Somad terus digembar-gemborkan oleh dia sendiri dari mulutnya. Dia luar biasa demi membela Islam, marwah Islam. Dia bohong, saudara. Apa kata dia dan apa kata Guru Gembul? Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Pak Abdul Somad dalam hal ini punya dua kemungkinan. Yang pertama, dia sedang dibohongi oleh kelompok Ba'alawi tertentu. Dan yang kedua, dia sedang berbohong demi kelompok Ba'alawi tertentu. Saya ingin menegaskan bahwa Yaman tuh memang miskin. Yaman tuh salah satu negara paling miskin di dunia, salah satu negara paling korup di dunia, salah satu negara paling terbelakang pendidikannya di seluruh dunia, salah satu negara paling krisis perang di seluruh dunia, dan salah satu negara paling krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Termasuk juga ini adalah negara dengan konflik berkepanjangan paling mengenaskan di seluruh dunia. Itu adalah fakta. Jadi jangan hanya gara-gara satu kelompok, jangan hanya gara-gara satu golongan kemudian kita berdusta, berbohong untuk membelanya. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman itu negara dongeng antah berantah, dan karena membela agama dongeng makanya dia menciptakan dongeng baru. Itu yang dibawa oleh para Ba'alawi yang datang ke Indonesia, Yaman itu. Saudara, saya memenangkan beberapa orang Yaman terima Yesus Kristus. Ada Ali Al-Atas, ada Ubaidillah, kemudian ada Wa'il Abdallah dan sebagainya yang ada di Eropa sana pun lewat telepon ada dari Yaman terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, Yaman dengan nama resmi Republik Arab Yaman, Al-Jumhuriyatul Yamaniyah, negara paling selatan di Jazirah Arab di Asia Barat, bagian dari Timur Tengah. Yaman berbatasan dengan Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Aden, dan Laut Merah di sebelah barat, Oman di sebelah timur, dan Arab Saudi. 700.000, kalau nggak boleh mengatakan 1 juta orang Yaman dihabisi sama Arab Saudi karena konflik yang berkepanjangan dan adu domba yang dilakukan karena mazhab. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Syafi'i, itu berkembang. Belum lagi Sunni dan Syiah. Syiah Houthi yang dibela oleh Iran itu mengenaskan, kata Guru Gembul tadi. Sangat mengenaskan. Kenapa? Karena Arab Saudi di sebelah utaranya itu membuat kesal Arab Saudi karena ketakutan Arab Saudinya. Nanti mereka akan masuk ke Arab Saudi menjadi orang yang keras. Keras di sini ya teroris begitu. Orang-orang keturunan Yaman di Indonesia ya sebagian besarnya berasal dari negeri ini. Penduduk Yaman diperkirakan berjumlah sampai sekarang ini 34 jutaan orang. Jadi 3 kali penduduk orang Israel. Kalaupun Israel itu dihitung-hitung sampai sekarang. Dan Yaman adalah negara yang luas dan paling besar gurun Saharanya di sana. Dan di Yaman itu karena pinggir laut ada lebih dari 200 pulau dan pulau terbesarnya adalah Socotra. Ini nama Sekofra, nama pulau terkenal dan
Saya belum pernah ke sana. Namun karena saya menginjil orang Yaman, saya tahu persis cerita-cerita lelucon, watak Yaman, dan orang-orangnya yang temperamental begitu. Tetapi salah satu bahasa Arab, yaitu orang Yaman, itu bahasa Arab yang amat halus, sopan santunnya luar biasa. Kenapa? Karena Yaman ini sudah ada 2500-an tahun sebelum Masehi. Bangsa ini sudah hidup turun-temurun. Jadi mereka adalah bangsa yang besar juga di Arab, di lepas pantai Somalia. Yaman adalah satu-satunya negara republik di Jazirah Arab. Yang lain itu bentuknya kerajaan semuanya. Kemudian yang di Arab maksud saya itu. Kalau Mesir itu sudah Afrika, tapi menjadi bagian negara Islam, negara Arab, karena kekuatan Fir'aun yang turun menjadi Muslim sekarang ini. Pada zaman dahulu, Yaman adalah rumah bagi kaum Saba yang disebut Sabi'in, sebuah negara perdagangan yang mencakup bagian dari Ethiopia dan Eritrea. Hari ini, maka kemudian tahun 275 Masehi, kerajaan Himyar dipengaruhi oleh Yudaism dan kekristenan. Maka tiba pada abad keempat, Islam menyebar dengan cepat, dan pada abad ketujuh dan pasukan Yaman memiliki peran yang krusial atau sangat penting pada awal penaklukan Islam. Jadi tentara-tentara Islam yang dikirim oleh Muhammad ke Mesir itu banyak dari Yaman. Sangat kuat itu tentaranya. Maka hingga abad ke-16, seperti dinasti Ar-Rasuliyah, negara ini dibagi antara kerajaan Ottoman dan Inggris pada tahun 1800-an. Negara Yaman bersatu untuk membentuk Republik Yaman Al-Jumhuriyah seperti saat ini tahun 1990. Presidennya Ali Abdullah Saleh, dan itu sudah ngek sampai sekarang, presiden pertama Republik yang baru tersebut. Saudara-saudara, walaupun Yaman itu negara republik, ya tetap aja kalau sudah jadi presiden yang nggak mau turun. Itu sebabnya Indonesia ini hanya 2 periode untuk menjadi presiden. Nah, Jokowi ingin jadi 3 periode begitu. Ya begitulah orang kalau sudah sampai kepada tampuk kekuasaan dan tergiur terus untuk melakukannya. Bahkan Yusuf Kala aja mengatakan, mengejek Jokowi karena ijazah palsu, lalu dia bilang termul. Saudara tahu nggak termul itu? Ternakan Mulyono, artinya orang-orang yang mendukung Jokowi, itu namanya termul. Nah, saudara-saudara, saya tidak memperpanjang cerita tentang Yaman, hanya saya mendapatkan poin penting kebohongan Ustadz Somad tentang Yaman itu. Saya tidak tahu apa maksudnya si Somad ini ya, cerita bahwa di Yaman itu nggak ada jalan-jalan di kota Tarim itu tidak diaspal. Tidak diaspal karena tidak mau bekas-bekas tapak kaki
wali-walinya itu tertutup. Kenapa jalan-jalan di Mekah kok sudah diaspal semuanya? Kenapa itu Ustadz? Padahal itu bekas tapak Nabi Muhammad loh. Dasar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe biar Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berusaha terus menaikkan video di channel Saifuddin Ibrahim TV. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.